Pada pagi hari ini akan dilaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja di lingkungan Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah dengan periode 31 Mei 2021. Adapun sebelum memulai acara monitoring pada pagi hari ini, mari kita awali kegiatan pagi hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk berdiri. Indonesia tanah air, tanah tumpah darah. Di sana ku berdiri, Malaysia. Jamnya tuh. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Izin Bapak untuk kamera Palangkaraya off, Bapak tidak terlihat. Lanjut. Palangkaraya, halo, putus suaranya Palangkaraya. Kameranya juga off, Pak. Izin Palangkaraya. Kameranya off.
Bentar, Pak. Hari sarapan pakai lontong. Halo, Palangkaraya, sudah kedengaran? Tes. Kamu pada kelihatan. Tes, Pak. Tes. Buya Nafis. Halo, mulai aja. Suaranya agak berdengung, Bos. Matiin aja. Halo. Dimulai aja. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan adanya gangguan teknis suara pada KPKN Palangkaraya, untuk mempersingkat waktu akan langsung dipresentasikan terkait laporan monitoring dan evaluasi capaian kinerja sampai dengan bulan Mei. Kepada Pak Budi kami persilahkan. Terima kasih, Mbak Arinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah. Yang kami hormati Bapak Kepala KPKNL di wilayah Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah, serta Bapak Ibu Kepala Bagian Umum dan Kepala Bidang yang kami hormati, dan rekan-rekan sekalian. Dalam kesempatan ini, izinkan kami untuk menyampaikan paparan terkait laporan monitoring dan evaluasi capaian kinerja Kanwil DJKN Kalsel periode sampai dengan 30 Mei 2021. Kalau terkait dengan IKU yang ada di Kanwil DJKN Kalsel terdiri dari 10 peta strategis yang terbagi dalam 4 perspektif, yaitu perspektif stakeholder, customer, internal process, dan learning and growth. Selanjutnya terkait dengan capaian IKU sampai dengan bulan Mei, dimulai dari IKU tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SPSK. Untuk KPKNL Palangkaraya target sampai dengan 2, yaitu 50%, sementara realisasinya sampai sekarang masih 0. Dan KPKNL Pangkalan Bun capaian sampai dengan bulan Mei 121,52%. Untuk KPKNL Banjarmasin capaian sampai dengan bulan Mei sebesar 78,6%. Dilanjut dengan capaian tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SPSK per KPKNL. Mohon maaf, ini terlalu kecil mungkin Bapak Ibu. Untuk capaian perhitungan objek tahun 2021, KPKNL Pangkalan Bun sudah hijau, sedangkan KPKNL Banjarmasin dan Palangkaraya masing-masing masih merah, jadi masih harus dikejar lagi targetnya. Sementara untuk capaian optimalisasi objek hasil pengukuran tahun 2020 untuk pengukuran kesesuaian penggunaan BMN dengan SPSK hasil konsolidasi untuk Pangkalan Bun dan Banjarmasin sudah hijau, dan KPKN Palangkaraya masih merah. Ini diperoleh dari Monef IKU BMN, Direktorat BMN pada tanggal 9 Juni kemarin. Selanjutnya untuk IKU persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang, untuk PNBP aset dengan target sampai bulan Mei sebesar 3,3 miliar dan realisasi sebesar 9 miliar. Jadi capaian sampai dengan bulan Mei sebesar 278,79%. Untuk PNBP
dari PN pengurusan piutang negara target bulan Mei sebesar 14,5 juta, sementara realisasi bulan Mei sebesar 98 juta atau capaiannya mencapai 672%. Sedangkan PNBP lelang target sampai dengan bulan Mei 2,2 miliar dan realisasi sampai dengan bulan Mei sebesar 1,8 miliar atau 83,95%. Selanjutnya untuk IKU persentase PNBP aset dan untuk baik KPKNL Palangkaraya, Pangkalan Bun maupun Banjarmasin, ketiganya sudah hijau. Untuk Palangkaraya capaian sampai bulan Mei sebesar 262%, untuk Pangkalan Bun 293%, dan untuk KPKNL Banjarmasin 287,9%. Selanjutnya untuk IKU persentase penerimaan negara dan pengelolaan kekayaan negara dan lelang dari bidang PN. Untuk capaian masing-masing KPKNL, ketiganya sudah hijau. Selanjutnya untuk IKU persentase PNBP dari lelang, ini salah satu IKU yang sampai dengan bulan Mei masih merah, yaitu untuk KPKNL Banjarmasin capaiannya saat ini baru mencapai 57,84%, Pangkalan Bun 99,2%, sedangkan Palangkaraya dan Kanwil sudah hijau. Namun secara capaian dari Kanwil secara keseluruhan masih merah, yaitu 83,95%. Untuk IKU penurunan outstanding secara keseluruhan baik Palangkaraya dan Banjarmasin sudah hijau, sedangkan Pangkalan Bun capaiannya masih 17,6%. Selanjutnya untuk IKU persentase realisasi pokok lelang secara keseluruhan sudah hijau, baik Kanwil, Palangkaraya, Pangkalan Bun maupun Banjarmasin secara keseluruhan sudah hijau. Selanjutnya untuk IKU kepuasan pengguna layanan ini masih belum bisa diukur dari target tahunan sebesar 4,5, nanti diukur di akhir tahun. Kemudian untuk IKU persentase bidang tanah BUMN yang disertifikatkan masih secara indeks tahunan masih merah, yaitu dengan capaian 49,76%. Selanjutnya untuk IKU persentase implementasi evaluasi kinerja portofolio aset, untuk KPKNL Palangkaraya capaiannya masih sedikit, yaitu 2,6%, Pangkalan Bun 46,3%, sedangkan untuk Banjarmasin sudah mencapai 101,85%. Namun secara keseluruhan capaian sampai dengan bulan Mei masih merah, yaitu 39,77%. Selanjutnya untuk deviasi ketergunaan hasil penilaian secara keseluruhan capaian kita sudah hijau, jadi tidak ada masalah. IKU berikutnya yaitu IKU persentase efektivitas penyelesaian KPN, baik Pangkalan Bun maupun Banjarmasin sudah hijau, sementara Palangkaraya capaiannya baru mencapai 76,09%. Namun untuk tingkat Kanwil kita sudah hijau. Selanjutnya untuk IKU persentase produktivitas lelang dari target tahunan 35%, realisasi sampai bulan Mei kita juga secara keseluruhan sudah mencapai 46,84%, jadi sudah hijau. Selanjutnya IKU deviasi data PNBP fungsional di JKN, baik PNBP lelang maupun piutang negara tidak ada deviasi sehingga capaiannya maksimal 120%. Selanjutnya IKU persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset untuk target tahunan yaitu 85%, sementara target semester 1 40%. Sementara realisasi sampai dengan bulan Mei secara keseluruhan masih merah, yaitu 72,15%.
Untuk IKU persentase pengembangan kompetensi pegawai, dari 4 kantor hanya Palangkaraya yang sudah hijau, sementara untuk Kanwil masih merah, Pangkalan Bun dan Banjarmasin juga masih merah. Untuk Kanwil 65,71%, Pangkalan Bun 44,44%, untuk Banjarmasin 49,41%. Selanjutnya IKU nilai review pengelolaan kinerja ini juga nanti diukur di akhir tahun. Selanjutnya untuk IKU persentase kualitas pelaksanaan anggaran dari target 95,5%, untuk Kanwil capaiannya mencapai 97,02%, Palangkaraya 64,57%, sementara Pangkalan Bun 90,68% dan KPKNL Banjarmasin 96,04%. Mungkin demikian Bapak Ibu laporan capaian kinerja kita sampai dengan bulan Mei. Terima kasih. Waktu kami kembalikan ke MC. Silakan Mbak Rinda. Terima kasih Pak Budi atas paparannya. Demikian Bapak Ibu paparan terkait laporan dan monitoring dan evaluasi capaian kinerja sampai dengan periode 31 Mei tahun 2021. Selanjutnya kepada Pak Kanwil kami persilahkan untuk memberikan arahan dan Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Nggak usah pakai speaker, bisa nggak? Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa mengikuti kegiatan rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja yang rutin kita lakukan setiap bulan. Nah, dari pemaparan tadi ya, bisa dilihat masih ada beberapa IKU kita yang masih merah dan mungkin masih kuning di sebagian KPKNL. Mungkin saya ingin feedback dari teman-teman bidang dulu terkait capaian yang secara khusus ya, yang merah dan kuning. Dan habis itu saya minta komentar dari teman-teman KPKNL. Persilakan bidang-bidang untuk mengomentari terlebih dahulu. Pak Widodo, PKN aja duluan, karena PKN jam 9 ada rapat sertifikasi. Terima kasih Pak Kanwil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sini yang masih merah yaitu SPSK, di mana capaian KPKNL Palangkaraya masih kosong, baik itu pengukuran maupun optimalisasi. Untuk yang Pangkalan Bun sudah hijau, tapi optimalisasi juga masih merah. Banjarmasin dan Palangka, ya Banjarmasin juga masih sama, tapi ini menurut informasi teman-teman, mereka semua sedang bergerak, Pak. Kemarin Pak Sugeng dan Pak Putu datang ke Kanwil menyampaikan bahwa mereka sedang melaksanakan PSK. Kemudian untuk yang PNBP sudah hijau, yang masih merah adalah sertifikasi dan portofolio. Ini sertifikasi sedang dilaksanakan Monef di Palangka dan juga rencana untuk Monef di Banjarmasin tanggal 17, Pak.
yang portofolio juga teman-teman di KPKNL masih bergerak untuk melaksanakan semua kegiatan ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut bidang PN dan lelang. Terima kasih Pak Tanggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Langsung saja, mungkin saya akan menyampaikan terkait capaian kinerja sampai dengan bulan Mei untuk bidang lelang terlebih dahulu. Secara umum, capaian bidang lelang memang baik dari pokok lelang maupun biaya lelang masih belum cukup menggembirakan, karena memang sebagaimana biasanya permohonan-permohonan lelang dari perbankan itu biasanya dilakukan di semester 2. Walaupun kita sudah on the spot, kita juga sudah melakukan koordinasi secara internal ke masing-masing perbankan untuk mereka segera menyampaikan permohonannya. Namun sepertinya mereka masih belum ada pergerakan yang cukup signifikan. Walaupun dari sisi BRI kemarin juga sudah ada penyerahan, walaupun jumlahnya tidak seberapa banyak. Harapan kita memang nanti di semester 2 itu mungkin baru kelihatan. Dan yang terakhir juga ada potensi juga terkait rencana penyerahan kemarin, hasil koordinasi kita dengan Bank Mandiri, itu nilainya cukup besar. Demikian juga dengan BRI terkait tempo hari yang kita koordinasi sama Pak Kanwil, yang ada tanah kebun itu Pak. Nah, itu rencananya akan segera diserahkan dari KPKNL Banjarmasin masih melakukan verifikasi ulang dan koordinasi lebih intens dengan pihak BRI. Untuk bidang negara, syukur alhamdulillah capaian sampai dengan Mei cukup menggembirakan. Dari secara keseluruhan memang capaiannya sudah hijau. Ada beberapa IKU penurunan outstanding itu untuk KPKNL Palangkaraya itu akan dilakukan adendum, sedangkan IKU PNDS dan IKU BIAT yaitu yang akan dilakukan adendum untuk KPKNL Palangkaraya maupun Pangkalan maupun Banjarmasin. Cuma di sini terkait IKU utang negara dapat diselesaikan tidak ditampilkan, saya tidak tahu kenapa, karena IKU ini justru yang terkena adendum nantinya karena capaiannya cukup signifikan. Jadi mungkin ke depan saya berharap untuk acara Monet itu IKU PNDS itu supaya bisa ditampilkan, karena ini juga merupakan IKU nasional dari sisi penerimaan negara. Saya juga dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih terhadap teman-teman KPKNL yang sudah berupaya dengan cukup maksimal, Pak, sehingga capaiannya cukup menggembirakan. Terkait adendum itu kami membuat acara tersendiri nanti. Rencananya undangan sudah kita kirimkan. Rencananya nanti hari Selasa, Pak. Itu khusus kita membahas besaran nilai adendum dengan teman-teman KPKNL. Khusus untuk bidang lelang, kita juga akan melakukan FGD setelah pelaksanaan penyusunan adendum dengan teman-teman KPKNL. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Ya, Bos. Bidang penilaian.
Masih ke kamar kecil, Pak, bidang penilaian. Bagian umum. Baik, terima kasih Pak Kanwil. Sebelumnya saya mau jawab Pak Widodo dulu. Untuk IKU PNDS, ini untuk Monep di hari ini memang tidak kami tampilkan karena itu realisasinya sudah hijau itu Pak Haji. Jadi untuk Monep hari ini fokus untuk IKU-IKU yang capaiannya masih kuning maupun masih merah. Karena nanti diharapkan di sisa waktu yang ada, sekitar 6 bulan lagi, IKU yang kuning dan merah ini bisa berubah menjadi hijau. Begitu Pak Haji. Baik, kemudian untuk yang Monep untuk yang di bagian umum, nah ini langsung aja ini untuk kompetensi. Nah, untuk kompetensi pegawai kami harapkan ini juga diambil juga sekarang sudah banyak yang melaksanakan PJJ, nah, sudah disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing pegawai sehingga nanti diharapkan baik di Kanwil maupun KPKNL ini yang hijau baru Palangkaraya. Ini untuk KPKNL Pangranbun, KPKNL Banjarmasin dan juga di Kanwil nanti bisa mengikut sertakan para pegawainya yang belum memiliki kompetensinya sehingga nanti IKU persentase pengembangan kompetensi pegawai itu bisa tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh kantor pusat, yaitu kalau di sini target tahunannya kan 100%. Jadi semua pegawai nanti harus sesuai IKU pengembangan kompetensi tingkat yang diikuti pegawai sudah sesuai dengan tempat di mana sekarang pegawai tersebut ditugaskan. Misalnya di seksi penilaian, nah, itu pegawai harus mempunyai kompetensi pernah mengikuti diklat PJJ di bidang penilaian, mengenai penilaian seperti itu. Dan kami harapkan nanti sampai akhir tahun sudah memenuhi semua, baik di Kanwil maupun di KPKNL yang ada di wilayah Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah. Kemudian lanjut untuk untuk IKU persentase kualitas pelaksanaan anggaran. Ini untuk KPKNL Palangkaraya ini masih merah, ini baru sampai dengan Mei, masih ada 7 bulan, 6 bulan lagi dengan Juni. Nah ini kemarin sesuai dengan Monep dari Bappenas itu juga ada pelaksanaan belanja modal ya yang belum dilaksanakan, sementara jumlahnya sangat signifikan sekitar 1,4 miliar. Itu renovasi lantai. Nah ini kami harapkan segera saja nanti dari subbagian umum berkoordinasi dengan pejabat pengadaan yang ada di KPKNL Palangkaraya dan juga dengan tim pengelola keuangan. Nah, karena ini merupakan kerja dari tim untuk penyerapan baik penyerapan anggaran maupun IKU dari kualitas pelaksanaan anggaran karena sampai dengan Monep terakhir baik dari penyerapan anggaran maupun IKPA-nya untuk KPKNL Palangkaraya mungkin masih perlu ditingkatkan lagi dan saya yakin nanti sampai dengan akhir tahun untuk IKU persentase kualitas pelaksanaan anggaran bisa tercapai yaitu 95,5%. Tentunya ini semua bisa tercapai kalau ada sinergi dari tim pengelola keuangan maupun semua pegawai yang ada di KPKNL Palangkaraya. Dan khusus untuk yang pejabat pengadaan fokus untuk pelaksanaan belanja modal karena jumlahnya sangat signifikan 1,4 miliar. Dan semoga nanti dimulai kemarin itu sudah baru disusun ya RAK-nya terus kami harapkan nanti di bulan Juni minimal sudah bisa dimasukkan ke ULP daerah sehingga bisa di bulan Juli lah itu sudah bisa dilaksanakan lelang dan sudah ditentukan pemenangnya karena ini renovasi lantai itu agak memakan waktu yang cukup lama kecuali dikerjakan sekalian. Kalau lantai 1, lantai 2, tapi risikonya pasti akan sementara berpindah gedung dulu kalau mau dikerjakan sekalian. Tapi kalau gantian itu lantai 1 dulu, jadi baru lantai 2, itu mungkin waktunya otomatis akan bertambah. Sehingga sekali lagi kami mohon perhatian dari teman-teman di Palangkaraya untuk memperhitungkan betul sisa waktu sehingga nanti belanja modal sebesar
1,4 miliar ini bisa terserap dengan baik dan proyek renovasi lantai bisa berjalan dengan baik. Dan untuk KPKNL Pangkalan Bun, nah ini juga masih ini sementara masih kuning, mungkin ini sampai dengan bulan Mei ya, nanti mungkin bulan Juni sudah hijau. Tinggal ada proyek fisiknya juga, pembangunan rumah ya, renovasi, tapi ini dibangun ulang itu rumah dinas di KPKNL Pangkalan Bun, dan ini sudah ada pemenangnya, itu tinggal mengawasi saja, sehingga kami harapkan nanti di akhir tahun proyek pembangunan renovasi rumah dinas dan membuat rumah dinas atau mes itu bisa berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan, sehingga IKU peserta kualitas pelaksanaan anggaran bisa tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Kemudian untuk Kanwil dan KPKN Banjarmasin itu sudah hijau. Nah, ini kami harapkan nanti tinggal mempertahankan dan meningkatkan terkait dengan RPD maupun penyerapan anggarannya, penyerapan DIPA-nya. Baik, mungkin dari bagian umum demikian Pak Kanwil kami sampaikan. Terima kasih. Penilaian. Terima kasih yang terhormat Pak Kanwil, para kantor kepala bidang. Khusus untuk bidang penilaian hanya satu IKU, yaitu deviasi ketergunaan hasil penilaian. Capaian sampai dengan bulan Mei mengembirakan, sudah hijau dan masih jauh dari ambang batas yang ditentukan, yaitu 22%. Dan saya harap untuk sampai akhir tahun nanti tetap dipertahankan sinergi dan konsolidasi ke dalamnya supaya hasilnya tetap memenuhi target IKU untuk tahun 2021. Terkait dengan manual IKU-nya, mohon bidang KIHI di tempat kita masih jenis konsolidasi periodenya masih menggunakan average. Sedangkan dari pusat sudah take class non value. Mohon untuk dikoordinasikan dengan OKI pusat apakah manual IKU tersebut bisa dirubah untuk jenis konsolidasi periodenya. Demikian Pak untuk bidang penilaian hanya satu itu. Terima kasih. Izin Pak Kanwil menanggapi ke Bu Dinasih terkait manual IKU Bu. Kemarin kita sudah koordinasi ke kantor pusat OKI, jadi sudah fix kita pakai tag last non. Itu Bu. Terima kasih Bu. Nanti diganti ya di performanya. Siap. Terima kasih. Oke, lanjut KIHI. Halo. KIHI. Baik, terima kasih Pak Kanwil. Ini untuk bidang KIHI, ya ini terkait dengan capaian keseluruhan kalau di KIHI ini, secara keseluruhan itu sudah capaian kerja untuk kantor KPKNL yang ada di wilayah Kanwil dengan Kalimantan Selatan dan Tengah, termasuk dengan Kanwil, itu kalau secara rata-rata sudah cukup bagus. Tinggal beberapa IKU aja, dan saya yakin nanti beberapa IKU ini dengan koordinasi yang terus-menerus dan pembinaan dan yang berkesinambungan, dan juga sinergi dari teman-teman di KPKNL, saya yakin semua IKU nanti bisa tercapai dengan baik, sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sehingga NKU Kanwil dan juga KPKNL untuk tahun 2021 dapat meningkat dan tercapai dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dan tidak menutup kemungkinan malah bisa melebihi target yang telah ditetapkan. Sebagai contohnya, IKU pengurus piutang negara yang dapat diselesaikan ini malah belum ada 1 tahun sudah tercapai target tahunan, sehingga nanti di bulan Juli mungkin harus dilakukan adendum target yang telah ditetapkan. Baik, mungkin begitu dari bidang KIHI Pak Kanwil yang kami sampaikan. Terima kasih. Waktu kami kembalikan kepada Pak Kanwil. Oke, sekarang teman-teman KPKNL lah yang tolong merespon apa itu
pemaparan tadi, dan saya minta yang secara khusus yang merah saja, kenapa begitu dan apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan. Mulai dari Pangkalan Bun aja. Baik, izin Pak Kanwil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Bidang, Bapak Ibu Kepala Bidang dan Kabu, Pak Sigit dan Pak Sugeng. Dapat kami laporkan Pak dari buku kami, sampai dengan saat ini masih ada 3 yang merah. Yang pertama adalah terkait portofolio aset. Tapi ini sampai dengan bulan Mei, Pak. Semesteran kami yakin bisa selesai. Kemarin agak tertunda memang karena salah satu pegawai PKN itu ada yang terkena COVID, jadinya tidak bisa ke lapangan. Tapi data sudah kami dapat semua, sudah dikerjakan Pak, on progress. Saya yakin akhir sebelum bulan Juni ini sudah selesai. Kemudian terkait satu lagi itu terkait penurunan outstanding itu saat ini sedang ada perbantuan dari KPKN Palangkaraya. Saat ini datang ke kantor kami untuk melakukan perbantuan pemeriksaan. Sedang on progress sekarang, dan saya yakin ini akan apabila sudah selesai pemeriksaan, ujungnya akan di PSBB dan itu akan langsung selesai. Ya mungkin akan kami laksanakan pada akhir-akhir Juni Pak, supaya nanti tidak perlu update lagi. Kemudian yang satunya lagi adalah terkait satu lagi. Terus yang terkait IKPA, kami kebetulan ada yang kuning Pak. Ini memang ini masih jadi PR kami dan masih ada untuk memperbaikinya. Sebagai contoh, kemarin ini kan 90,6. Tapi untuk kemarin sudah di-share sama kepala KPKN, sudah ada peningkatan Pak, baru 1 poin jadi 6,1 gitu. Saat ini kendalanya seperti kami lihat terkait dengan RDP, RPD. Setelah ini selesai, mudah-mudahan di akhir tahun sih kami optimis akan tercapai. Terus yang untuk lelang, kalau lelang ini karena posisi per Mei Pak, dapat kami laporkan bahwa pada bulan awal-awal bulan kemarin kan sudah melakukan ada lelang operator kapal laut itu dari limit 1,2 laku sekitar 1,9. Jadi untuk target PL 1 sampai dengan ini sampai dengan ulang dari BRI katanya sih ada makanan laku juga ya. Mudah-mudahan lelang dan ini dan juga kalau sebetulnya dari totalnya kita sudah capai bantuan dari pegadaian yang 150%. Jadi kami optimis untuk target-target lelang. Kemudian yang untuk tadi ada yang merah yang terkait yang pegawai itu ya. Nah itu posisi kemarin itu baru 10, tapi sebetulnya ada yang 2 lagi, tapi karena belum selesai tidak akan melakukan sudah ada 12, dan juga ada 6 orang lagi yang sedang menunggu latihan yang dilakukan. Oke. Kemudian itu Pak sementara terima kasih. Oke, terima kasih Pak Nafis. Ini jam berapa ini? Saya izinkan Kepala Seksi PKN untuk siap-siap mengikuti sub dengan Direktorat BNN. Ya.
nanti saya izinkan Ibu bidang PKN, para kepala seksi di PKN untuk bisa live atau kalau ikut Bapak ya silakan. Ya, supaya paling tidak di jajaran kita ada yang secara khusus atau saya itu usahanya yang dari PNI itu yang di Kalimantan Tengah itu yang kita ada subordinasi. Jadi teman-teman saya tahu di Pak Sugeng ada nggak PNI? Kalau ada Pak itu bisa mengikuti sub PNI ya. Oke, lanjut sekarang Pak Sigit. Terima kasih. Kami hormati Kepala Kanwil Hilang suaranya. Palangkaraya suaranya bergelombang, sekarang Pak Sigit hilang. Ya. Untuk KPKN Palangkaraya ya, pada posisi kali ini memang terkait SBSK dan portofolio kami masih nol. Kemarin memang ada kendala ya pas di awal-awal, setelah Maret kan datanya mulai jelas ya terkait data BMN yang mau di SBSK kan dan portofolio. Tapi kemarin kita memang kendala, tempat kami lockdown 14 hari. Kemudian setelah itu ada satu orang pegawai seksi PKN yang juga positif ternyata ya, sehingga ini mengurangi jumlah SDM-nya ya, sehingga memang kemungkinan ini baru dimulai di bulan Juni ini. Teman-teman dari PKN dan juga dibantu oleh seksi dan subbag lain ya, itu akan segera mengejar ketinggalannya. Kami estimasikan 2 bulan lah, bulan Juni Juli ini mudah-mudahan dari target yang diharapkan bisa segera tercapai. Ini saya harapkan nanti Pak Suryo dan Mas Samso ya untuk memacu ini ya, segera ND-nya terkait ST segera disampaikan ke saya sehingga minimal segera ada realisasi lah. Jadi jangan nunggu-nunggu lagi waktu, mana yang sudah siap langsung aja dijalankan untuk melakukan penelitian lapangan sehingga segera bisa diupload hasilnya ya oleh masing-masing tim baik yang SBSK maupun portofolio. Kemudian yang merah lagi adalah terkait anggaran ya. Anggaran kami memang ada belanja modal yang lumayan besar ya, 1,4 M ya. Ini kemarin Pak Jainul beserta timnya sedang melakukan survei dalam rangka menyusun HPS. Mudah-mudahan hari ini sudah bisa tersusun sehingga di minggu depan ya diharapkan Senin Selasa segera bisa diusulkan ke ULP sehingga dapat segera ditentukan siapa yang menjadi kontraktor untuk pekerjaan lantai ini. Estimasinya sekitar 4 bulanan karena memang kantornya tidak kosong ya, dan itu nanti memang bertahap dari lantai atas dulu Pak Widi, karena kalau dari bawah nanti pas ke atas juga bawahnya kotor, jadi kita memang mulainya dari atas dulu baru ke bawah, sehingga begitu atas selesai ya atas langsung bersih, tinggal kita yang di bawah kita selesaikan. Ya estimasinya berarti kalau bulan Juli ya November ya baru selesai, itu kemungkinan itu. Itu dengan pertimbangan itu tadi karena kantor ini operasional sehingga waktunya memang memerlukan waktu yang lumayan lama. Juga luasannya ya, luasan kantor lumayan besar. Kita akan pantau terus ya. Mudah-mudahan harapan kami bisa terrealisir sesuai rencana. Mungkin nanti ya Pak Jainul bisa menyampaikan terkait perkembangannya ini kira-kira estimasinya kapan ke ULP karena harusnya segera di ULP pun antre itu Pak. Saya waktu pegang ULP di Jabar itu antrenya lumayan panjang. Saya nggak tahu kalau di Kalteng ya. Juga terkait SBSK tadi ya, SBSK saya harapkan nanti Pak Suryo menambah apa yang saya sampaikan sehingga
semakin yakin saya bahwa 2 bulan ini kegiatan ini ya terkait SBSK maupun portofolio bisa dituntaskan. Untuk yang lain-lain, kalau lelang terus terang kami memang hijau, tapi untuk terkait potensi HT kami masih terus terang belak-belakan, belum ada gambaran ya. Kita memang mencoba untuk mencari potensi dari pemohon lelang lainnya, tapi ini masih belum ada tanda-tanda. Kami selama ini terbantu oleh Kejaksaan dan juga oleh BMN ya, itu lumayan besar, dan itu juga membantu di produktivitas lelang, karena untuk HT itu semuanya 100% TAP ya Pak itu. Udah ada yang laku 2 ya? Oh ya, kemarin tuh ya? Oh ya, 2 laku ini yang terakhir ya, BRI ya itu ya? Oh, Sarana. Oh ya, ya itu. Ya. Untuk yang lain-lain kayaknya sudah hijau semua ya. Cuma nanti mungkin yang PN ya, harapan saya kalau memang misalnya adendum tapi yang BKPN bisa agak dikurangi, itu harapan saya sebenarnya, karena BKPN lumayan besar ya, 23 itu, karena lokasi dari debitornya ada yang di Jakarta, ada yang di Banjarmasin. Ini kami perlu cari pengganti lagi nanti kalau misalnya itu ternyata apa ya, nggak ada hasilnya ya. Tapi saya yakin sih tetap bisa sih. Terima kasih. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan untuk capaian kinerja KPKN Palangkaraya. Waktu kami kembalikan kepada pembawa acara. Oke, Pak Sugeng. Baik Pak, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kanwil DJKN Kalsel-Teng, Pak Ferdinand Lengkong, yang kami hormati rekan-rekan Kepala Bidang di Kanwil DJKN Kalsel-Teng, Kepala KPKNL Pangkalan Bun, Kepala KPKNL Palangkaraya, dan rekan-rekan kepala seksi, staf-staf yang sedang mengikuti rapat evaluasi, monitoring dan evaluasi capaian kinerja sekarang. Baik Pak, dapat kami laporkan Pak bahwa untuk capaian kinerja KPKNL Banjarmasin ada beberapa tadi yang memang masih dalam catatan merah, yaitu lelang dan pengembangan kompetensi pegawai. Sementara untuk SBSK dari sisi kesesuaian realisasi kesesuaiannya sebetulnya sudah hijau, dan ini tercatat di data Kanwil 63,33%. Tapi ini masih terus bergerak Pak, karena memang teman-teman masih jalan. Namun dari sisi NUP-nya ini juga sementara memang masih terdata per posisi Mei kemarin ada 53 NUP yang sudah diselesaikan. Namun ini juga sudah bergerak, per hari ini sudah nambah lagi ada 75 sudah ada penambahan lagi 75. Jadi sebetulnya ini terus bergerak Bapak Kanwil, karena teman-teman terus di lapangan melakukan pengukuran dan sekaligus penghitungan. Kalau kemarin disampaikan di monitoring kantor pusat Pak oleh Direktur BMN, ini nampaknya sebenarnya kurang fair kalau disampaikan bahwa perhitungan mereka kita sudah bergerak dari Januari Pak. Padahal kita tahu semua bahwa Januari sampai dengan Maret itu teman-teman belum bisa bergerak apa-apa. Karena masih dalam persiapan berbagai macam form dan sebagainya. Baru sekitar bulan April itu efektif teman-teman sudah bisa mulai terjun ke lapangan, dan itu pun dalam perkembangannya masih terus form-form itu masih ada perubahan-perubahan. Jadi kalau dibilang dari Januari sebetulnya nggak kurang pas, karena sebetulnya teman-teman baru 2 bulan lah di lapangan itu untuk melakukan pengukuran. Insya Allah tapi jalan Pak.
dengan kondisi. Pak Encep kan kalau bisa bilang dari Desember, jadi nggak usah didengar tuh. Iya Pak, ini memang harusnya ada yang berani mengingatkan ke beliau Pak, jadi tidak menyalahkan aja, jadi intinya terus gitu. Seolah-olah kita sudah lama bekerja padahal efektif baru 2 bulan. Tapi insya Allah Pak, ini teman-teman terus turun di lapangan, jadi memang mau tidak mau harus dilakukan karena di kita cukup banyak juga, sebanyak 507 nanti targetnya ini. Di kurang lebih 50-an sekian satker yang harus didatangi Pak di seluruh Kalsel. Ini sementara kami sedang melakukan pengukuran di sekitar Kalsel, di sekitar Banjarmasin dan Banjarbaru setelah Batola yang masih dekat-dekat. Baru nanti kita akan melebar ke yang agak jauh-jauh sampai ke Kota Baru dan Tanjung nanti. Kemudian yang masih merah itu memang lelang Pak, lelang ini posisi pokok lelang baru 30,30%, tapi kalau di persentase Mei ini sebetulnya masih on the track ya, masih sekitar persentasenya 100%, tapi kalau dari bea lelangnya, PNBP-nya ini memang masih jauh Pak, PNBP kami baru 14,46% kalau nggak salah ya. 14,46% secara tahunan, kalau Mei baru 57,84. Seperti tadi disampaikan bahwa oleh Pak Widodo ya, bahwa memang lelang-lelang saat ini untuk hak tanggungan, kita masih berharap dari hak tanggungan itu memang masih banyak terjadi, tidak ada peminat, hampir ya seperti disampaikan Pak Sigit, hampir mendekati 190% nggak ada peminat. Namun mereka janji katanya ada, dan kami kemarin juga sudah koordinasi dengan mereka Pak, dan mereka memang antara kita dengan mereka ada beda persepsi, beda pandangan. Kalau mereka pokoknya kan mencoba untuk ada pelunasan angsuran sehingga tidak harus laku gitu loh. Sementara kita mengharapkan laku, meskipun kita sudah menghimbau yang laku ya mereka kurang terlalu diperhatikan. Artinya mereka pokoknya diumumkan dan ada pelunasan, ada pengangsuran, itu sudah jadi prestasi. Tapi di kita jadi enggak. Nah ini memang yang susah. Tapi potensi tetap kita gali Pak. Seperti sampaikan Pak Widodo, kita ada potensi punya mandiri yang di perkebunan itu ada ribuan hak tanggungan, perkebunan sawit itu, tapi itu memang saya kemarin agak wanti-wanti hati-hati karena itu jumlahnya sampai ribuan hak tanggungan yang dikelola oleh koperasi tertentu di sana, dan itu di hak tanggungannya perorangan. Makanya saya minta ini nanti kita pelajari bersama, dan saya sudah sounding ke Pak Widodo, nanti bisa dibantu oleh Kanwil Pak untuk mengamankan ini. Nilainya memang nggak lumayan karena agak lumayan tinggi. Dan kemudian yang kami harapkan juga dari Pertamina itu tetap coba kita harapkan yang kapal tanker Pak, itu mudah-mudahan bisa dilakukan lelang ulang di tahun ini. Itu untuk lelang Pak, gambarannya ada potensi-potensi yang masih memang kami coba untuk dilakukan penggalian. Sementara ini memang realisasi yang terbesar adalah dari penghapusan barang milik negara. Dari kejaksaan kami belum banyak mendapatkan, bahkan belum ada kelihatannya kejaksaan. Jadi ini juga menjadi potensi kami untuk berkoordinasi dengan kejaksaan. Biasanya di semester 2 mereka baru mulai melakukan eksekusinya. Mudah-mudahan nanti di semester 2 jalan. Yang ketiga adalah pengembangan kompetensi. Ini memang ya Pak, kami saat ini baru 49,41% dari 34 pegawai yang sudah memenuhi standar kompetensinya baru 14. Memang masih ada beban. Nah, ini nanti mungkin kami perlu konsultasikan dengan adanya mutasi 2 orang pegawai keluar dari KPKNL Banjarmasin, ini mungkin faktor pembaginya jadi berkurang ya. 2 orang jadi 32 gitu nanti. Apakah seperti itu nanti?
Kalau pembaginya berkurang kan persentasenya jadi naik, meskipun dari sisi kesesuaian kompetensi atau pemenuhan kompetensinya masih belum sesuai. Saya rasa itu Pak, nanti dalam triwulan kedua ini menjadi PR kami untuk mengusulkan rekan-rekan pegawai kami untuk mengikuti diklat-diklat baik e-learning maupun yang mandatori dari kantor pusat untuk melakukan PPJ ya, pelatihan jarak jauh. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan, tapi kami masih optimis, mudah-mudahan baik lelang, SBSK pasti kami masih optimis selesai, lelang maupun pengembangan kompetensi pegawai ini bisa kita penuhi sampai akhir tahun nanti. Saya rasa itu, terima kasih, kami kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Saya kira sudah lengkap ya feedback baik dari para kabit, Kabu maupun dari teman-teman KPKNL. Pesan saya cuma satu. Tolong yang masih merah-merah kalau bisa yang apalagi IKU yang ada di bawah kendali kita. Kalau yang ada di bawah kendali kita, tolong semester 1 IKU-nya bisa hijau. Ya. Saya mungkin kalau lelang nggak bisa saya paksa itu, karena itu kita given, ya, menunggu permohonan dari teman-teman kreditur maupun dari kementerian lembaga, pengadilan yang akan mengajukan permohonan lelang. Namun demikian tentunya saya berharap baik di Kanwil, nanti di KPKNL, bersama-sama atau sendiri-sendiri bisa melakukan pengalihan potensi. Saya mungkin di semester 2, saya akan bikin rencana, nanti saya lihat hasilnya seperti apa. Tapi saya ingin teman-teman di bidang lelang, ayo silakan jalan ke pengadilan tinggi, pengadilan negeri, pengadilan agama, ya, atau bikin Zoom, FGD, sosialisasi. Jadi supaya paling tidak bisa menghimbau mereka, ya, yang bisa dilelang untuk segera dilakukan eksekusi lelang. Termasuk yang tadi Pak Sugeng sampaikan khususnya di Kalimantan Selatan, Kejaksaan. Tolong jadwalkan saya ketemu dengan Pak Kejati. Di Kalteng saya sudah 2 kali ketemu Kejati. Nah, tolong itu di-arrange ya untuk saya bisa ketemu dengan Kejati Kalimantan Selatan, termasuk dengan Kapolda di Kalsel. Saya minta ya itu di-arrange bulan Juni ini atau paling lambat Juli 2 korwil tersebut sudah bisa saya datengin. Ya. Saya minta ini tolong protokol Kanwil aja deh yang urus itu. Pak Widi, tolong diurus, termasuk yang Sekprov. Ya, Sekprov Kalsel. Saya kira sudah ada lebih titik terang di Kalsel karena sudah ada pemilihan suara ulang dan saya kira sudah ada pemenangnya. Jadi sudah gonjang-ganjing politiknya seharusnya sudah lebih berkurang. Ya. Jadi saya minta bulan Juli ada Satker Korwil-Korwil, baik Kejaksaan Tinggi, Polisian Daerah, BPKP, BPK di depan mata saya itu belum sempat. Ini kita cuma ngomong doang selama ini. Jadi bulan Juli itu semua harus tereksekusi. Ya. Tolong Pak dibawa Pak Widi aja ya. Protokolernya kan di umum. Sudah berulang kali juga saya minta dari PKN jadi soalnya. Ya. Kalau kita mau pingin capaian kita atau halo tes putus bos.
baru tahu. Gitu. Oh begini, oh begitu. Jadi buat kita ke Forwilkom. Kait BPK itu penting urusan dengan Pemda. Ada putus tadinya. Jadi saya minta kembali lagi secara khusus yang masih merah itu tolong jadi perhatian teman-teman kepala kantor maupun bidang terkait ya. Sehingga harapannya di semester 1 semuanya bisa hijau ya, sesuai trajektori tentunya. Saya di sini sudah dapat janji dari Kepala KPKNL Palangkaraya dan Kepala Seksinya, SBSK itu harus selesai bulan Juli. Tapi saya tuntut semester 1 itu harus hijau, Pak Sigit. Ya. Jadi trajektorinya umpamanya berapa ya, tolong dong itu dikejar. Nanti habis itu soal selesai Juli ya, itu lain soal. Tapi yang penting tolong hijau dulu karena ini ikunya Ibu Menteri. Ini yang selalu harus seperti itu yang kemarin saya sudah sampaikan. Bagaimana keterkaitan atau apa semua saling harus bersinergi. Semua itu saling apa ya? Harus melengkapi. Atau kita kerja ini jangan berpikir cuma buat kita sendiri, tapi itu ada lain yang harus kita perhatikan. Atau dengan kita bekerja seperti ini, oh hasilnya itu membantu yang mana gitu loh. Saya kasih contoh belanja modal nih. Ini Pak Sigit jangan tersinggung atau siapa PPK. Dari awal sudah saya bilang, kita bagian dari Kementerian Keuangan. Kita berarti yang harus nomor 1 membantu pemulihan ekonomi nasional. Bagaimana caranya? Ya belanja modal di kita itu cepat-cepatnya seharusnya dieksekusi. Ya mungkin Kanwil yang agak lumayan lah karena kita sudah selesai. Tapi itu dari sisi belanja modal atau dari sisi belanja barang. Apa yang sudah kita rencanakan segera dieksekusi. Yang kedua, contoh nih, permohonan penghapusan umpamanya. Ya kalau kita berproses cepat, ya mau dia hasilnya cuma 1 juta, 2 juta, itu kita sudah berkontribusi ke APBN, PNBP. Jadi jangan berpikir, ini cuma ecek-ecek, cuma 1 juta, udah biarin aja, nanti aja. Jangan berpikir seperti itu. Kecepatan pelayanan kita, itu selalu harus jadi perhatian kita. WBK, WBBM itu apa sih? Yang mau WBK kita bicara integritas, kita bicara masih lebih cenderung ke internal, tapi kalau sudah bicara apalagi ke depan WBBM, itu kan bagaimana pelayanan kita betul-betul sesuai ekspektasi stakeholder, bila perlu melebihi dari harapan stakeholder. Jadi ayo kita sama-sama menyadari fungsi kita itu apa. Jadi nggak bisa lagi kita berpikir, cuma segitu kok, nilainya sebab begitu kok, udah biarin aja lah. Jadi satu kesatuan, dan itu keterlibatan kita semua. Ya, mulai dari level paling bawah ada pelaksana, kepala seksi, ya, antar seksi, supporting dari umum, itu satu kesatuan. Nggak bisa kita berjalan sendiri. Itu harapan saya, ya teman-teman. Ayo sekarang saya kira ini sebenarnya kita sudah tahu semua. Kalau masih kita rasa kurang, ayo kita tingkatkan. Dan tentunya saya minta kepada kepala kantor, apabila sudah dilakukan seperti itu, diajak bersinergi, ya, kolaborasi, kalau nak juga ya tolong sampaikan ke saya, sehingga saya bisa, ini perlu disegarkan, perlu jadi supaya ini kantor berjalan dengan sesuai
yang kita inginkan bersama. Karena terutama di kantor pelayanan, namanya kantor pelayanan, kalau pegawai-pegawainya tidak melayani dengan baik, ya bagaimana kita mau dinilai bagus oleh pengguna jasa kita. Terutama seksi-seksi yang menjadi ujung tombak. Ada sekarang lelang, ya PKN, itu kan ujung tombak. Itu tolong jadi perhatian. Ya, sehingga pelayanan yang kita berikan itu cepat, tepat, dan tentunya menghasilkan output yang baik buat IKU kita. Itu ya, saya kira secara umum, teman-teman tolong jadi perhatian semua. Saya kira kita tidak perlu berpanjang lebar. Ya. Saya menunggu hasilnya di bulan Juni ini, progresnya sampai di mana. Apakah sesuai dengan apa yang kita sepakati sekarang ini? Ya. Oh, saya jamin, umpamanya bilang hijau, ada tadi teman-teman, Pak Nafis, Pak Sigit, Pak Sugeng, meyakinkan saya bahwa itu akan tercapai, paling tidak untuk semester 1. Nah, itu saya menunggu hasilnya di capaian semester 1 itu seperti apa. Tentunya kita berharap itu hijau semua, karena saya sudah bilang berkali-kali, tahun lalu capaian kinerja Kanwil itu sangat luar biasa, 113% kalau tidak salah, ada kenaikan yang signifikan dari tahun 2019. Nah, ini tentunya harus kita pertahankan. Jangan sampai dari 103,4 jadi 113, berapa ya. Habis itu terjun payung lagi. 103 lagi, 102 lagi. Ya berarti kita enggak konsisten, enggak apa ya. Ada tentunya hal-hal yang bisa kita bikin alasan, oh kenapa dia tidak tercapai. Tapi kalau itu ada di kendali kita, wah sangat disayangkan. Itu saya kira dari saya, Bapak Ibu, saudara-saudari, ayo di tengah pandemi yang masih melanda kita di Indonesia, di dunia, tentunya kita memang mesti ekstra juga dalam melaksanakan tugas dan fungsi kita. Hati-hati, jaga prokes, ya, sehingga kalaupun kita melakukan tugas dan fungsi kita, kita tetap terhindar dari sakit, terjangkit COVID-19. Ya, tolong teman-teman kepala kantor selalu mengingatkan jajaran, ya, dan apabila ada yang terindikasi terjangkit, ya segera dilakukan mitigasi sesuai petunjuk dari Kementerian Kesehatan. Saya kira kita sudah pengalaman karena semua kantor sudah pernah ada yang kena, jadi tidak perlu lagi saya berulang kali ingatkan. Tinggal sekarang marilah kita kembali lagi, ini masa yang selalu ya memang kita harus secara mandiri semuanya, baik di cerita prokes, baik cerita tentang kerjaan kita, ya. Saya berharap teman-teman kepala seksi jadi panutan buat teman-teman pelaksana, ya. Karena kalau kepala seksinya tidak bisa menjadi panutan, ya gimana? Kepala kantor tentunya jadi panutan untuk seluruh. Ya, ya tinggal dicatat aja kalau memang nggak bisa, ada yang mungkin susah menyesuaikan, ya kasih tahu. Sehingga ya, kita bisa menyampaikan ke pimpinan, oh ini ada kendala seperti ini, mungkin dia kurang kerjanya cuma bisa kerja malam, ya mungkin bagus jadi satpam, ya. Jadi saya kira itu perlu jadi perhatian kita semua. Nggak bisa lagi kita tutup mata, ada yang kurang-kurang lantas kita seakan-akan tidak ada masalah, ya. Sampaikanlah sesuatu yang memang fakta yang ada di lapangan. Itu saya kira ini rapat monif ini kita cukupkan dulu. Ya, tolong nanti apa yang sudah kita bahas tadi yang masih kurang kembali lagi para kepala kantor untuk mengawal sehingga
semester 1 ini kita capainya bisa sesuai dengan harapan kita semuanya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Bapak Kanwil atas pesan dan arahan yang telah disampaikan. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, sampailah kita pada penghujung acara rapat monitoring dan evaluasi kinerja pada pagi hari ini. Semoga capaian kinerja seluruh IKU di lingkungan Kanwil JKN Kalimantan Selatan dan Tengah dapat memperoleh hasil yang diharapkan dan juga seluruhnya dapat menjaga kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Atas nama pribadi, saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dalam pembawaan acara di pagi hari ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Semuanya ya. Monggo ikut Zoom dengan teman-teman Direktorat BUMN. Saya juga mau ikut. Baik, Pak. Terima kasih semua. Izin live. Ya. Pak Sugeng semuanya izin live. Iya, Pak. Oh, masih. Pak Iwan belum live. Pak Roni. Izin saya end meeting ya Bapak Ibu. Oh iya. Oke. Silakan.